Hai Takers, mau menjadi mahasiswa biasa-biasa saja atau mahasiswa yang aktif itu adalah pilihan dan keduanya sah-sah saja sesuai keinginan. Namun, ceritanya akan berbeda kalau kamu dikenal oleh salah satu dosen saja. Tidak harus semua dosen kenal kamu. Dan tentunya dikenal karena kamu punya nilai positif yang unik. Nah, ada beberapa cara untuk bisa dekat dengan dosen. Dan yang ditulis di sini adalah cara yang elegan dong. Bukan cara norak atau justru cenderung carmuk atau cari muka. Oke, langsung saja kita bahas. Cara yang pertama, tunjukkan ketertarikan dan antusias. Menunjukkan ketertarikan bisa dengan selalu datang di kuliahnya. Datang tepat waktu, duduk paling depan, membaca handout sebelum kuliah, dan yang paling penting, bertanya ketika kuliah. Dosen itu senang kalau mahasiswanya aktif. Artinya, dia diperhatikan dan apa yang disampaikan bisa diterima oleh mahasiswa. Kedua, proaktif membantu dosen. Ketika dosen menemui masalah, misal laptopnya tidak mau connect ke LCD, baterai macro pun habis, atau board makernya juga habis, nah segeralah sikap membantu sang dosen. Dosen akan sangat terbantu dan kagum dengan mahasiswa yang proaktif dan cekatan. Bila perlu, siapin board maker dan baterai cadangan di tas buat jaga-jaga kalau tiba-tiba keduanya mati pas kuliah berlangsung. Lanjut. Tips yang ketiga, menjadi PJ mata kuliah. Biasanya di suatu kelas ada pembagian penanggung jawab mata kuliah yang tugasnya mengkoordinir kalau ganti hari atau jam di mata kuliah tersebut. Minta materi ke dosen. Ini adalah kesempatan bagus buat dekat sama dosen karena akan sering intens bertemu sambil minta handout atau PPT yang di ruangan dosen. Kamu bisa melakukan diskusi ataupun obrolan ringan dan dari sini dosen juga akan mengenal kamu. Keempat, pasang target nilai A untuk mata kuliah yang diampu dosen tersebut. Kalau sudah dekat sama dosen, pasang target nilai A untuk kuliah-kuliahnya. Caranya dengan banyak membaca buku referensi, mengerjakan tugas-tugas atau PR dengan baik, membuat makalah dengan totalitas. Kemudian presentasi tugas dengan baik atau mengerjakan praktikum secara aktif. Semua ini adalah proses yang efek sampingnya adalah nilai A. Ya, itu akan otomatis kalau kamu paham apa yang diajarkan dan nurut apa instruksi dosen. Yang kelima, membaca lebih apa yang menjadi minat riset dosen. Setiap dosen pasti punya keahlian di bidang tertentu sesuai sama minat risetnya. Dan ternyata kalau kamu berminat dengan bidang ilmunya, berpikirlah bahwa kamu telah menemukan semacam soulmate yang pas untuk jadi dosen pembimbing. Misal, ada dosen kece nih, ngajar imunologi dan pas kuliah, kamu berpikir, wah ini nih jawaban yang selama ini saya cari. Saya selalu penasaran dengan antibodi monoklonal untuk obat dan boleh deh saya skripsian sama beliau. Nah, kalau sudah sampai nemu perasaan kayak gini, terus deh dan baca bagian itu ke bagian yang lebih detail. Bisa baca publikasi-publikasi sang dosen atau referensi lain yang berkaitan. Dan pas ketika kuliah, dosen pun pasti menggunakan contoh-contoh berdasarkan penelitian yang dia lakukan. Disinilah kamu bisa melancarkan jurus dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cerdas yang membuat dosen terkesima dengan pertanyaan kamu. Kalau sudah dekat dengan dosen, apa sih sebenarnya manfaatnya? Nah, yang paling penting sebenarnya kamu akan diingat dan dikenal sebagai mahasiswa yang baik. Ketika ada kompetensi kemahasiswaan,
atau misal PKM, dosen akan memacu mahasiswa supaya bergabung dan membimbing secara totalitas supaya mahasiswa lebih berprestasi. Nah, seandainya sampai lolos PIMNAS dan dapat medali emas, itu adalah hadiah kerja keras dan kebahagiaan dari dosen maupun mahasiswanya. Dan ketika dosen membutuhkan mahasiswa untuk terlibat di proyek penelitiannya, nama kamu akan berada di baris paling atas untuk segera dikontak. Ikut proyek penelitian sebagai skripsi banyak keuntungannya. Selain nggak perlu mikirin biaya skripsi, biasanya akan selesai tepat waktu. Tapi jangan jadikan hal itu tujuan utama. Kalau mahasiswanya baik dan respect pada gurunya, dosen pun akan membalas dengan hal yang sama nih otakers. Nah otakers, itu tadi 5 jurus jitu agar kalian menjadi mahasiswa aktif dan dekat dengan dosen. Kalau kalian suka sama video ini, bolehlah kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga aktifkan tombol notification-nya biar kalian selalu update video-video terbaru dari Otak Ati Otak. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam dari Sabang sampai Merauke.